edit video yang menarik supaya sumpah kemakan nyamuk. Sumpah kemakan nyamuk cuy. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ever since the day that you went away, you've been sending flowers to me, flowers today. Alhamdulillah banget, ini udah hampir mau setahun aku membangun channel YouTube ini. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah selalu support aku. Sampai saat ini aku udah nyentuh 50.000 subscriber. Oh my god, itu sangat banyak banget. Dan aku juga gak bakal nyangka bakal sebanyak ini yang support aku. Pokoknya buat teman-teman yang udah selalu support aku dan selalu ngasih feedback yang positif, aku ucapin terima kasih. Dan semoga channel ini bisa lebih memberikan informasi yang lebih bermanfaat buat teman-teman semua. Sesuai janji aku, kalau misalkan aku udah nyentuh 50.000 subscriber, aku mau bikin konten Q&A. Dan di sini udah aku tulis semua pertanyaan-pertanyaan yang akan aku jawab. So, buat teman-teman, sebelum lanjutin nonton, mungkin baru datang ke channel aku nih, aku ucapin selamat datang di keluarga baru kita. Dan aku harap someday kita bakal bisa ketemu. Aku pengen banget ketemu teman-teman semua. Semoga nanti Allah mengizinkan kita untuk bertemu teman-teman semua. Dan mungkin teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Dan jangan lupa di like dan komen juga ya di bawah, biar aku nambah semangat lagi untuk bikin video yang selanjutnya. By the way, ini udah sekitar jam 9-an gitu. Aku niatnya tuh pengen bikin videonya besok, cuman ya udahlah aku sekalianin aja malam ini. Dan aku juga pengen ngejawabin pertanyaan teman-teman sambil skincarean, gak apa-apa ya. Dan mungkin nanti nih pas ketika aku ngebacain atau pas aku jawabin pertanyaan-pertanyaannya, mungkin nanti ada kata-kata yang mungkin akan berulang-ulang. Jadi harap dimaklumin, karena biasalah namanya juga kalau udah ngomong banyak kan suka lupa gitu apa aja kata-kata yang udah dikeluarin gitu. By the way, kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Dan aku bakal giniin jilbab aku dulu biar bisa pakai skincare dan gak belepotan ke jilbabnya. By the way, aku pakai toner dari Envy Green. Teman-teman pasti udah tahu lah ya kecintaan skincare aku sekarang apa. Dan aku sekarang mau pakai toner dari Envy Green. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Ada yang nanya, katanya anak keberapa dari berapa bersaudara. Jadi mamaku itu punya anak 3, aku punya kakak perempuan, dan aku anak kedua ya. Berarti aku anak tengah, dan aku juga punya adik perempuan. Next, aku pakai essence dari Envy Green juga. Teman-teman pasti udah tahu, ini pernah aku tunjukin di video skincare rutin aku. Dan sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Kakak suku apa? Mungkin orang tua kali ya. Kalau misalkan mama aku itu sukunya Betawi, dan kalau misalkan papa aku itu sukunya Sunda. By the way, gak apa-apa ya sama pakai skincare. Next, aku pakai serum dari Envy Green yang vitamin C, bagus banget, oh my god. Pertanyaan yang ketiga, tanggal, bulan, tahun lahir Kak Cincang berapa? Jadi aku itu lahir pada tanggal 25 Juli 1998. Jadi aku tahun ini itu 22 usianya. Dan sebelum Juli ini berarti aku masih usia 21. Gak kerasa banget ternyata udah setua ini gue, 22 tahun, oh my god. Next, aku pakai ini eye cream biar mataku nggak celong-celong banget, karena udah mulai menghitam banget nih di bawah mata aku. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Zodiak kakak apa? Jadi zodiak aku itu Leo, karena aku kan lahir di bulan Juli ya, 25 Juli gitu. Jadi aku zodiaknya Leo. Next, pertanyaan selanjutnya, kuliah di mana, jurusan apa, dan semester berapa? Jadi aku itu kuliah di Indonesia Banking School. Jadi buat teman-teman yang masih nanya aku kuliah di mana, aku kuliah di Indonesia Banking School, jurusan manajemen pemasaran, dan aku sekarang udah semester 8. Jadi aku sekarang lagi nyusun skripsi. Doain nih teman-teman supaya skripsinya lancar-lancar dan semoga bisa wisuda tahun ini. By the way, aku pakai lip balm dari Vaseline. Oke, skincare-nya udah. Sekarang kita langsung aja fokus ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya sampai habis. Next question, kenapa memilih untuk kuliah di luar kota?
Jadi menurut aku usia setelah SMA itu waktunya untuk belajar lebih mandiri gitu loh. Jadi kalau misalkan masih bergantungan sama orang tua, ya walaupun kita masih bergantungan sama orang tua ya dalam segi biaya dan lain-lain, tapi untuk rutinitas menurut aku untuk belajar mandiri itu bisa dimulai dari kita hidup sendiri di kosan gitu loh. Jadi bener-bener kita harus kayak ngegerakin diri kita sendiri tuh kayak harus apa, bagaimana dan mau ngapain tuh ya diri kita sendiri. Kita punya tanggung jawab atas diri kita sendiri gitu loh. Dan menurut aku kalau misalkan kita ngerantau itu kita lebih punya waktu banyak untuk explore, dan kita juga lebih bisa mengenal diri kita itu mau gimana dan mau ngapain, dan tujuan goals kalian tuh mau apa sih gitu. Menurut aku kayak gitu. Intinya dengan waktu yang banyak yang kita milikin itu kita bisa improve lebih dan kita bisa explore apapun yang ingin kita ketahui dan apapun yang ingin kita jalankan. Seperti itu. Next question, setelah kuliah mau kerja di mana? Nah, jadi mungkin passion aku saat ini, aku ini seneng kayak dalam edit video, terus desain, udah gitu komunikasi kayak gitu-gitu. Pokoknya nanti kerjaan yang relate sama passion aku bakal ambil. Dan untuk YouTube aku bakal tetap dilanjutin juga. Jadi YouTube ini sebagai pekerjaan sampingan. Tapi kalau misalkan YouTube ini udah semakin besar dan mungkin pendapatan aku sudah stabil gitu dari YouTube, aku bakal mungkin lebih fokusin ke YouTube dan mungkin lebih banyak waktu di rumah kayak gitu. Tapi tetap sih aku tetap pengen kerja gitu loh, kantoran, karena apa ya, aku pengen berinteraksi sama orang banyak gitu, seru aja gitu. Terus aku juga mungkin ini aku tuh seneng banget kayak mix and match baju-baju kerja gitu. Jadi aku seneng aja gitu, seneng style gitu, seneng gitu untuk dipakai buat kerja dan keluar gitu, kayak gitulah, membuat diri kita bahagia dan senang aja. Next question, lagi pakai skincare apa dan skincare terbaik selama ini tuh apa? Jadi aku sekarang lagi fokus pakai skincare dari Envy Green. Teman-teman mungkin udah tahu juga ya, aku sekarang udah hampir setengah tahun pakai Envy Green. Tapi mungkin ada beberapa skincare lainnya kayak misalkan dari Nesivic, terus ada dari Neogen, itu juga aku masih pakai. Tapi sekarang aku lebih fokus ke skincare Envy Green. Bukti banget bagusnya kayak gini, dan belinya tuh gampang gitu. Udah gitu produk lokal, terus murah lagi, lebih murah dari produk Korea gitu. Oke. Selanjutnya ada yang nanya berat badan dan tinggi badan berapa. Jadi berat badan aku tuh kayak stabil gitu loh, aku nggak ngerti ya. Pokoknya dari semester 3 sampai semester 8 akhir segini itu aku kayak antara 50 sampai 54. Pokoknya paling gendut itu 54, dan paling lagi kurus atau lagi nggak suka makan kayak gitu-gitu, stres segala macam, itu paling di 51 atau 50 kayak gitu. Dan untuk tinggi badan aku nggak tinggi-tinggi banget, aku cuma 161 cm. Maksudnya aku 161 cm. Pertanyaan selanjutnya, warna kesukaan apa? Aku tuh suka warna yang pastel ya, atau warna-warna kayak monokrom gitu. Aku suka warna putih, warna hitam, warna navy, terus yang pastelnya itu warna beige, terus warna pastel purple, pastel ungu atau enggak Tosca. Aku suka abu-abu juga. Pokoknya warna-warna yang bikin kalem-kalem gitu aku suka. Nggak terlalu yang mencolok tuh aku nggak suka. Pertanyaan selanjutnya, genre musik kesukaan. Jadi aku tuh suka bangetan sama jazz. Aku suka jazz, pop sama K-pop. Next, makanan kesukaan apa? Aku itu kalau misalkan makanan Indonesia ya, aku suka semuanya tanpa terkecuali. Pokoknya aku suka, tapi yang paling aku suka adalah itu bakso, udah pasti ya. Siapa sih yang gak suka bakso? Terus aku suka nasi timbel. Teman-teman tahu nasi timbel gak sih? Nasi timbel tuh kayak ada sayur asem, terus ikan asin, sambal gitu lah. Pokoknya makanan Sunda gitu. Dan aku juga suka masakan Padang. Gila, aku suka banget sama paru dan rendang. Kalau misalkan masakan selain Indonesia, aku suka masakan Jepang. Itu enak banget, gila. Aduh, enak banget, apalagi sushi. Oh my god, sushi. Dan kalau misalkan makanan Korea, apa ya, aku tuh suka makan, cuman gak tahu namanya gitu. Paling kayak tteokbokki, kayak gitu-gitu ya, kayak odeng, kayak gitu-gitu. Itu yang di Mujige apa sih namanya? Sunbujige, itu enak banget supnya tuh, oh my god. Next. Minuman kesukaan Kak Cincan apa? Jadi alhamdulillahnya nih dari semenjak aku kuliah sampai saat ini, aku tuh bener-bener konsisten banget untuk minum tuh cuman air mineral gitu loh. Jadi menurut aku minuman atau makanan yang dikonsumsi dalam tubuh tuh apa ya? Ini nih investasi gitu loh, sebagai investasi
kesehatan kita untuk di masa yang akan datang. Jadi aku benar-benar konsisten sampai saat ini, benar-benar minum air mineral karena menjaga kesehatan tubuh aku gitu. Paling kalau misalkan yang berasa, aku suka minum mungkin green tea atau Thai tea kayak gitu. Pertanyaan selanjutnya, bisa masak sejak kapan? Nah ini karena dulu aku kan suka ngintilin mamaku. Jadi mamaku masak dari aku TK kalau nggak salah. Aku TK tuh suka dibawa ke dapur gitu, suka ngeliatin mama masak. Jadi aku mulai bisa masak itu mungkin SD ya, SD kelas 3. Kelas 3 itu aku udah bisa masak mie, masak air, udah bisa nyalain kompor lah, pokoknya yang sederhana kayak gitu. Terus mungkin SMP udah improve kayak bikin sambal, terus nasi goreng segala macem gitu. Pokoknya aku benar-benar ngulik-ngulik bisa masak itu di SMA sih. Kayak mulai dari SMA tuh aku udah bisa masak apapun, dan sampai saat ini kelas 3 itu aku udah bisa masak mie, masak air, udah bisa nyalain kompor lah, pokoknya yang sederhana kayak gitu. Terus mungkin SMP udah improve kayak bikin sambal, terus nasi goreng segala macem gitu. Pokoknya aku benar-benar ngulik-ngulik bisa masak itu di SMA sih. Kayak mulai dari SMA tuh aku udah bisa masak apapun, dan sampai saat ini kuliah itu kayak udah bisa masak apapun, dan aku bangga banget dengan hasil masakan aku karena kayak gak pernah ada yang gagal gitu loh. Dan aku seneng banget buat masakin orang, aku seneng banget buat masakin temen-temen aku, itu seneng banget. Makanya aku punya cita-cita, semoga ini kesampean ya. Nanti ketika aku udah lulus kuliah, aku pengen banget punya rumah makan, gak usah rumah makan deh, kayak warteg gitu. Aku pengen punya cabang di seluruh Indonesia, amin ya Allah. Ada yang nanya nih, suka K-pop sejak kapan dan siapa biasnya? Jadi aku itu mulai jadi K-popers, anjay, K-popers itu dari 2011. Aku awalnya diracunin sama temen aku, dan dulu masih ada itu ya channel gitu kan, dan itu aku pertama kalinya ngeliat video SNSD yang G, dan itu aku benar-benar suka banget. Dari situ ke SNSD, abis SNSD aku suka Super Junior, benar-benar se-hype itulah pokoknya SMP sampai segila itu sama SNSD dan Super Junior. Dan aku sempet vakum pas SMA, kayak udah nggak terlalu fokus ke K-pop gitu loh. Akhir SMA, udah kelas 3 SMA gitu, aku suka Red Velvet, tapi nggak lama udah gitu aku suka ke Gfriend waktu itu pertama kali dia debutnya Glass Beat kan, itu bener aku suka banget, dan aku body sampai saat ini. Aku bangga jadi body. Ayo teman-teman yang mungkin ada yang body juga, silahkan komen di bawah, kita bersatu. Dan aku siapa bias di Gfriend itu aku OT6 ya, jadi aku nggak punya bias satu-satu gitu, nggak, jadi aku suka semuanya di Gfriend. Oke, ini pertanyaan yang mungkin banyak juga ditanya sama teman-teman. Apa sih artinya Cinchan? Jadi gini teman-teman, sejarahnya bisa aku namain Cinchan itu, aku waktu itu pertama gara-gara main PUBG. Nah, waktu itu bingung kan username-nya apa gitu kan. Pas aku lagi mikir apa ya username yang bagus gitu. Terus aku kepikiran Shinchan dong, Shinchan, apa gue namain Cinchan aja. Jadi seperti itu. Nah ini juga ada yang banyak banget yang nanya, ceritain dong awal bikin YouTube kenapa? Nah waktu itu pada awalnya, karena aku tuh suka banget ya sama ngedekor-dekor, terus aku juga suka sama edit video, terus desain kayak gitu kan. Nah kebetulan waktu itu aku lagi makeover kamar kosan aku gitu kan. Mungkin yang gak serombak sebanyak itu sih, kayak cuma perintilan-perintilan doang. Jadi aku setelah makeover gitu kan, terus aku kayak ya udahlah sekalianin aja kali ya aku upload ke YouTube gitu kan. Siapa tahu teman-teman kayak pada suka gitu kan, pada terinspirasi. Ya udah aku akhirnya bikin videonya dan upload ke YouTube dengan seadanya, edit seadanya kayak gitu. Ya udah akhirnya teman-teman pada suka, dan awal dari situ channel aku berkembang sampai saat ini. Ya Allah, terima kasih buat teman-teman yang udah dukung aku dari nol. Ya ampun, aku inget banget ya waktu itu channel aku 1 minggu tuh udah pesat banget itunya berkembangnya, alhamdulillah ya, terima kasih. Oke, next question, katanya ada yang nanya motivasi bikin YouTube tuh apa gitu loh. Jadi aku nih bikin YouTube awalnya iseng, bener-bener iseng, dan sekarang kenapa lebih difokusin karena aku tuh kayak ngejalanin hobi gitu loh. Aku seneng edit video, jadi ya udah aku ngembangin YouTube ini karena hobi aku gitu, karena aku bisa ngelakuin hobi aku melalui edit video, terus bisa nunjukin keestetikan yang aku suka gitu. Udah gitu aku juga suka memberikan informasi-informasi yang mungkin teman-teman belum tahu gitu. Jadi aku suka berbagi intinya.
Pertanyaan selanjutnya, cara naikin subscriber dan viewers gimana sih Kak? Ini juga banyak banget yang nanya ya. Mungkin melihat perkembangan channel aku yang lumayan stabil dan bisa dibilang cepat ya. Jadi aku waktu itu nambahin subscriber itu bener-bener kayak nggak tahu gimana caranya tiba-tiba naiknya banyak gitu kan. Mungkin waktu pas pertama kali aku bikin video ke YouTube itu kan tentang kostur. Dimana kostur itu aku upload semenjak mau kenaikan kelas atau mahasiswa baru tuh pada mau masuk univ kalau nggak salah gitu ya. Mungkin pada saat itu video yang paling banyak diminatin sama penonton gitu kan. Jadi orang-orang ini lagi pengen nyari inspirasi pas nyari video tentang kostur atau makeover kosan gitu, dan video aku muncul ya mungkin seperti itu gitu kan. Nah, untuk naikin viewersnya gimana sih? Jadi kita itu pinter-pinter untuk ngasih judul video dan teks itu kayak hashtag gitu yang benar. Mungkin itu bisa membantu untuk video teman-teman ke up terus di timeline YouTube orang-orang gitu kan. Dan jangan lupa juga untuk memberikan edit video yang menarik supaya sumpah kemakan nyamuk sumpah kemakan nyamuk cuy kayak gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman nih udah ngupload satu video, jangan lupa sering ngupload video yang lainnya supaya subscriber teman-teman tuh semakin seneng sama video teman-teman gitu, semakin nungguin video teman-teman banget kayak gitu. Jadi channel teman-teman tuh bisa dibilang konsisten seperti itu. Mungkin teman-teman yang baru pertama kali mau bikin channel YouTube juga, teman-teman mungkin bisa bikin video yang lagi trending saat ini apa gitu. Next, kendala apa aja selama nge-YouTube? Kendalanya mungkin selama ini aku rasain tuh dalam segi waktu ya. Aku suka rada susah gitu loh kayak untuk manage waktu, karena aku kan apalagi saat ini kan lagi skripsi gitu kan. Jadi ya pinter-pinter aja manage gitu. Tapi menurut aku selagi skripsi kayak gini lebih banyak waktu sih, karena kan lebih banyak waktu di kosan ya, nggak kebanyakan waktu di kampus gitu. Jadi pinter-pinter aja deh. Dan untuk kendala lainnya mungkin karena aku masih pakai HP ngerekamnya, jadi ya udah seadanya dan dipaksa-paksain aja. Yang penting bikin video dan yang penting hasilnya bagus gitu. Pokoknya syukurin aja semuanya. Gimana caranya hasilin uang dari YouTube? Berapa sih pendapatan YouTube kamu sebulan? Cara manage keuangan anak kosan ala Cincin gimana sih?